Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk datang dan menyimak pertemuan kali ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang desain pattern. Oke, sebelum kita mulai mendalami materi, pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Hendar sebagai software developer di Cloudeo. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke materi. Oke, apa itu design pattern? Design pattern dikenal sebagai metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul secara berulang dalam pengembangan aplikasi. Design pattern ini merupakan sebuah blueprint yang dapat digunakan untuk menemukan sebuah solusi dari masalah-masalah umum yang sering muncul saat pengembangan perangkat lunak ketika sedang berlangsung development. Metode ini berisi pola dasar atau bisa disebut juga sebagai template ya, dari beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, dan masalah yang muncul juga beragam gitu ya, dan muncul dalam situasi yang berbeda pula. Dan dampak positif ketika kita implementasi design pattern ini yaitu dapat menyelesaikan pembuatan atau development aplikasi secara lebih cepat dan lebih rapih gitu ya secara arsitekturnya. Oke, dan ini ada manfaat dari design pattern ini. Oke, dari pola design pattern ini memberikan solusi atas masalah yang timbul saat pengembangan perangkat lunak, dan penulisan kode juga bisa lebih rapih, terstruktur, dan lebih mudah dibaca dan dipelajari oleh tim. Dan ini juga dengan design pattern ini membuat komunikasi antar tim atau antar developer akan lebih efisien karena tidak banyak diskusi masalah ini gimana sebuah fitur atau satu fitur ini, tapi itu sudah terjawab ketika kita membuat atau menyajikannya dengan design pattern ini, karena secara codingan ini bisa lebih gampang dipelajari dan mudah dibacanya juga gitu. Oke, dan design pattern ini memiliki beberapa macam. Ini ada tiga ya, ada creational pattern, ada behavioral pattern, dan structural pattern. Oke, ini kita bahas satu-satu di setiap pertemuan mungkin ya. Oke, untuk kali ini kita akan bahas terfokus ke creational pattern, cuman ini akan disebutkan dulu atau ditampilkan beberapa jenis pattern atau macam pattern dan macam-macamnya gitu di setiap patternnya. Oke, yang pertama di sini ada creational pattern. Di sini dibagi menjadi 5 macam pola atau pattern. Yang pertama ada builder, abstract factory, factory method, prototype, dan singleton. Oke, sedikit mungkin tentang creational pattern. Jadi pola ini adalah solusi, yaitu pola solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ditemukan dalam pembuatan suatu instance atau objek. Dan contoh implementasi design pattern creational pattern ini biasanya saat developer ingin membuat sebuah kelas untuk mereferensikan database yang dapat diakses dari beberapa lokasi atau dari beberapa service gitu ya. Oke, kita akan saat ini kita akan masuk yaitu ke materi builder. Builder ini merupakan creational pattern yang membuat sebuah objek yang kompleks dari objek yang sederhana dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan secara bertahap. Ini ada contoh kasus, yaitu kita punya objek sederhananya yaitu person, dan objek representasi dari personnya itu adalah diantaranya ada dua jenis, yaitu dokter dan dosen. Ini merupakan representasi yang objek yang kompleks dari sebuah objek person. Oke, kita coba masuk ke type coding. Oke, di sini saya sudah menyiapkan mungkin ya contoh. Yang pertama kita akan bagi nih beberapa bagian gitu kan. Di antaranya itu kita memiliki kelas konkret, ada interface, model, dan ada service. Oke, model di sini tadi ini model sederhananya yaitu model version, dan di sini ada juga interface yaitu interface builder. Di mana interface builder ini merupakan interface atau abstrak untuk membuat objek version dan menetapkan sebuah interface untuk membuat bagian-bagian dari sebuah objek versionnya tersebut. Di sini ada function atau ada procedural,
untuk set title name dan set kelahiran, serta ada function untuk build person berdasarkan kebutuhan representasi dari objek personnya. Oke, selanjutnya setelah kita buat interface buildernya, kita buat kelas konkretnya ya. Nah, di sini kelas konkretnya yang tadi untuk contoh tadi kan di sini ada dua kasus ya, dokter atau dosen. Tetapi ini baru dibuat kelas builder atau konkret kelas buildernya itu untuk objek dokter gitu. Nah, di sini di objek dokter sendiri ini ngeimplementasi ke builder, di mana dari builder ini di dalam kelasnya ini terdapat pertama di sini kita manggil kelas untuk kelas modelnya, model versionnya, dan di sini ada function dan procedural untuk ngebuilder dari si kelas dari si objek versionnya gitu, berdasarkan kelas konkretnya yaitu dokter builder. Oke, sini ada set title name dan set kelahiran beserta build. Terus di sini kita ada kelas reset juga. Ini berfungsi untuk apa? Ini berfungsi untuk membuat objek baru ya. Jadi ketika kita menentukan atau memanggil si kelas dokter builder ini, contohnya di sini kita ada kelas client. Ini ketika kita manggil person sini dokter builder ini, nanti ini otomatis setiap dia memanggil instant dokter builder baru, dia bakalan reset lagi gitu si objek atau inputan dari objek personnya gitu. Oke, selanjutnya setelah kelas konkret kita ada namanya kelas service, yaitu director. Oke, kelas director ya. Nah, kelas director ini berfungsi atau bertanggung jawab untuk apa? Yaitu bertanggung jawab untuk mengatur urutan objek kreasi yang benar gitu ya, menerima inputan atau parameter konkret builder sebagai sebuah parameter dan menjalankan operasi yang diperlukan di dalamnya. Nah, ini kita di kelas director ini kita membuat prosedur yaitu untuk add person, di mana di dalamnya kita manggil fungsi builder yaitu set title name dan set kelahiran. Oke. Dan untuk version director ini juga sama dipanggil untuk membuat tadi ya, membuat sebagai untuk menjalankan operasi yang ada di version director ini. Dan di version director ini kita ada nama fungsinya yaitu add version. Nah, cuman objek yang dikeluarkan atau hasil return dari version director ini tergantung kepada builder atau kelas konkret builder yang kita tentukan. Atau kalau ini contoh ini kita dikarenakan ini untuk buildernya kita ambil kelas konkretnya dokter builder, maka hasilnya pun akan berupa objek builder. Nah, ini kita coba running. Oke, sebelumnya ini untuk contohnya saya menggunakan TypeScript, jadi teman-teman perlu menginstal TSNode mungkin ya untuk running projectnya. Oke, ini tinggal builder, version, dan main.ts ya. Nah, ini return dari hasil get version dan print version. Nah, ini return ini dapat dari mana? Yang tadi ya, kita ada model. Nah, di model ini ada set untuk set name, set age, set birth year, dan get version beserta print version. Oke, nah yang ini nanti berbentuk seperti ini. Oke. Nah, ini kelas build ini function build ini diambil dari mana? Ini diambil dari kelas konkret si dekoratornya. Nah, dekorator ini nge-return si objek personnya, dan ini objek person ini sudah disetting dan sudah disetup berdasarkan tahapan-tahapan prosedur yang sudah kita panggil. Nah, ini kalau kita lihat di kelas person directornya, di sini yang pertama kita manggil prosedur untuk set title name dan yang kedua untuk set kelahiran. Kenapa buildnya nggak di sini? Ini supaya sebenarnya bisa-bisa aja sih ini di sini kita langsung nge-return build, tapi supaya bisa kelihatan gitu ya bahwa si build ini ada di kelas builder, maka kita keluarkan saja gitu di kelas kliennya gitu, supaya ini bisa menjelaskan atau mewakili bahwa ini tuh fungsi untuk membuild sebuah objek versionnya seperti itu.
Oke, ini untuk salah satu contoh untuk yang builder untuk objek daftar. Nah, sekarang kita coba buat nih untuk dosen ya. Pertama kita buat kelas itu dosen builder. Builder.ts. Oke, ini langsung kelas dosen ke huruf gede, huruf besar ya. Dosen builder. Terus ini nggak implement, langsung ke interface builder. Oke, kita tinggal langsung implementasi. Oke, ini otomatis fungsi sama prosedurnya akan kepanggil juga, terbuat juga. Oke, jangan lupa seperti contoh yang dokter tadi, kita panggil kelas person sebagai objek yang akan kita buat gitu ya, atau objek sederhana yang akan kita build. Oke, terus ini juga kelas resetnya juga kita tambahkan agar setiap kita panggil si dosen builder ini akan membuat objek baru dari si objek person. Sama dengan new person. Oke, dan kita juga buatkan construct supaya secara otomatis kita nggak perlu panggil si ini ya, prosedur reset. Nanti akan otomatis ketika kita panggil, dikarenakan dimasukkan ke konstruktor, dia akan otomatis menjalankan yang pertama kali itu yaitu prosedur reset ini. Oke, terus selanjutnya di sini kita buat set title name dengan kreasi kita gitu ya, disamakan dengan kebutuhan yang ada di dosen builder ini. Misalkan pertama itu kita set ini dulu ya, set kelahiran dulu, set umur dulu. Oke, person.set umurnya nama, set nama. Oke, nama ini biasanya kalau dosen itu nama dan diakhiri dengan title mungkin ya. Oke, di sini coba kita tambahkan name, pertama name, dan yang terakhir tambahannya itu adalah ini person title gelar. Nah, bedanya dengan dokter apa? Kalau dokter itu si titelnya di depan. Nah, ini untuk yang builder dosen ini titelnya ada di belakang nama. Seperti itu. Dan ini untuk ini juga kita perlu menambahkan set kelahiran. Yang pertama kita perlu umur dia itu berapa. Nah, umurnya sesuai inputan. Dan dikarenakan inputannya hanya 2, nama dan umur saja, nah kita perlu buat formula untuk mendapatkan tahun kelahiran. Nah, ini untuk tahun kelahiran sendiri ya tinggal kita coba ambil kelas date ya. Ini untuk mendapatkan current year-nya gitu. Ini kurangnya. Terus ini full year. Ini kita langsung dapat returnnya itu tahun saat ini gitu. Dan tahun saat ini untuk mendapatkan tahun kelahiran itu mudah saja ya, tinggal tahun saat ini dikurang umur dia berapa. Ini misalkan current oke, tahun ini ya. Oke, setelah formula atau prosedural ya di builder dosen ini dibuat setiap proseduralnya, selanjutnya kita buat kelas build untuk nge-build si objek dosen ini gitu ya. Dan ini prosedur ini menjelaskan perilaku yang hanya dimiliki oleh builder atau kelas konkret builder masing-masing gitu. Nah, ini tinggal kita return this person. Oke, ini akan return atau mengembalikan objek person sesuai dengan hasil builder dari dosen builder. Setelah pembuatan dosen builder, selanjutnya kita pasang di
kelas kliennya, karena kita nggak perlu bikin version director, nggak perlu bikin lagi model gitu ya khusus dosen, karena untuk satu konstruksi dari arsitektur project kita atau modul version ini kita hanya mainin di kelas konkretnya saja untuk membuat objek representasi dari objek versionnya tersebut gitu. Oke, langsung kita panggil saja. Kita buatkan formula seperti ini, script seperti ini untuk memanggil dan nge-build si objek representasi person untuk dosen. Ini pertama kita panggil si kelas builder, concrete buildernya, dosen builder new dosen builder. Oke, nah nanti si dosen builder ini menjadi parameter dari si kelas direktornya. Nah, ini kita buat juga dosen direktor new version director, dan inputan parameternya itu builder dari dosen builder atau kelas konkret builder dosen. Oke, selanjutnya setelah sudah kita panggil, sudah kita setup dari si version directornya, selanjutnya kita tinggal buat saja mungkin ya, panggil saja si fungsi yang ada di version directornya. Oke, di fungsi yang ada, prosedur yang ada di version directornya itu adalah add version, di mana version ini kita perlu tambahkan namanya misalkan Asep, dan umurnya misalkan 26 tahun. Nah, setelah ditambahkan fungsi add version, dikarenakan ini tidak mereturn sebuah objek, nah ini prosedur, kita perlu memanggil lagi dosen direktor untuk memanggil dosen builder. Dosen builder ini builder dosen builder untuk nge-build objeknya, dan setelah build objeknya kita get versionnya, terus kita perlu juga ngeprint si objek versionnya. Nah ini teman-teman, sebenarnya di sini ada salah satu pola juga selain dari builder, yaitu chain of responsibility yang ada di behavioral pattern. Nah, nanti ini kita akan bahas lebih lanjut untuk pattern yang seperti ini gitu. Tapi di sini kita perlu karena untuk memanggil dan mereturn atau sebuah objek dari hasil build dan ngeprint dari hasil build si objek versionnya gitu, dari si ininya, hasil dari si person director. Ya, builder dokter, ini kenapa enggak ini? Oke, direktur, ini dokter ya, harusnya dosen direktur. Oke, setelah kita buat, kita panggil juga di kelas kliennya, ini tinggal kita print. Maka terbentuklah sebuah objek dari kelas konkret dosen builder, yaitu objek person, nama Asep STMT, umur 26 tahun, dan tahun kelahiran yaitu tahun 1996. Dan kita coba print juga untuk keterangannya, yaitu saya Asep STMT, umur saya 26 tahun, dan kelahiran tahun 1996. Nah, teman-teman bisa perhatikan juga, yang atas ini untuk builder dokter, dan yang bawah ini untuk builder dosen. Kita juga bisa melihat perbedaannya. Dan nanti kalau kita lebih spesifik itu, kita bisa lihat juga dari si kelas konkret, kan tadi itu ada set title ya. Nah, titelnya ini berbeda ya. Kalau untuk format dosen, titelnya ada di belakang, dan untuk format dokter, si titelnya ada di depan gitu. Cuman yang samanya itu ada formula untuk mendapatkan tahun kelahiran. Ini sama, tapi ada yang berbeda juga, yaitu untuk builder di procedural set title name. Oke, kurang lebih seperti itu untuk contoh kasus dan codingannya gitu ya, untuk tema si builder ini gitu.
Oke, selanjutnya mungkin ini untuk referensi, teman-teman bisa mengakses ini referensinya. Kesimpulannya, jadi si builder ini dapat memisahkan si pembangunan kompleks objek kompleks dari representasi sebuah objek yang sederhana gitu. Jadi tiap concrete buildernya kita bisa custom sesuai kebutuhan. Kita bisa buat build sesuai kebutuhannya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih.